teman-teman, berikut tutorial pelaporan pajak SPT 1771 dengan menggunakan e-form. Tutorial ini ditujukan kepada wajib pajak yang menggunakan pembukuan dan memiliki omset lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Tahapan-tahapan yang dilakukan terdiri dari persiapan, login, download dan install e-form, pengisian SPT, dan submit SPT. Pada tahap pertama yang harus disiapkan yaitu laporan keuangan, terdiri dari laporan laba rugi dan neraca, daftar penyusutan serta bukti pembayaran angsuran PPh pasal 25 jika ada. Perangkat yang dapat digunakan yaitu laptop maupun komputer yang terkoneksi dengan jaringan internet. Siapkan laporan keuangan dan dokumen lainnya dalam satu file PDF untuk diupload. Masuk pada tahap kedua yaitu buka situs www.pajak.go.id, kemudian tekan login. Setelah itu, masukkan nomor pokok wajib pajak, kata sandi, serta kode keamanan. Selanjutnya, klik login. Kita akan diarahkan ke dashboard layanan digital perpajakan. Klik pada tab lapor, lalu klik icon e-form. Masuk pada tahap ketiga, pastikan perangkat Anda terinstall aplikasi Adobe Acrobat Reader. Jika belum, pilih menu unduh Adobe PDF Reader. Ikuti langkah-langkah penginstalannya. Jika sudah selesai install Adobe Acrobat Reader, selanjutnya pilih menu buat SPT. Masuk pada tahap keempat. Yang harus dilakukan dalam pengisian SPT adalah isi data formulir. Pilih tahun pajak, isi status SPT normal atau pembetulan jika wajib pajak melakukan pembetulan atas SPT yang telah disampaikan sebelumnya. Kemudian, klik unduh formulir, sistem akan otomatis mendownload e-form. Buka dokumen e-form yang berhasil diunduh. Lengkapi data utama pada halaman induk SPT 1771. Pengisian SPT 1771 dimulai dari lampiran khusus 1A. Pilih lampiran khusus 1A pada pilihan halaman formulir, kemudian klik buka. Pada poin 1, isikan data penyusutan sesuai laporan keuangan wajib pajak. Klik pada tombol tambah ketika ingin menambahkan data, atau klik pada tombol kurang apabila ingin menghapus data. Sistem akan secara otomatis menghitung jumlah nominal penyusutan fiskal. Selanjutnya, pilih lampiran 6 pada halaman formulir, lalu klik buka. Lampiran 6 hanya diisi apabila wajib pajak badan memiliki penyertaan modal pada badan usaha lainnya. Selanjutnya, pilih lampiran 5 pada halaman formulir, lalu klik buka. Pada bagian A, isikan data pemegang saham sesuai dengan susunan pemegang saham. Pada bagian B, isikan data susunan pengurus atau komisaris badan usaha wajib pajak. Selanjutnya, pilih lampiran 4 pada halaman formulir, lalu klik buka. Pada bagian A, isikan data penghasilan yang dikenai PPh final. Pada bagian B, isikan data penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Selanjutnya, pilih lampiran 3 pada halaman formulir, lalu klik buka. Lampiran ini hanya diisi apabila terdapat pemungutan atau pemotongan pajak oleh pihak lain sesuai dengan jenis pajak. Selanjutnya, pilih lampiran 2 pada halaman formulir, lalu klik buka. Data pada lampiran 2 diisi dari laporan laba rugi milik badan usaha. Sesuaikan dengan kolom tabel yang tersedia pada SPT 1771 lampiran 2. Semua data yang telah diisi pada lampiran sebelumnya akan dihitung otomatis oleh sistem. Selanjutnya, pilih lampiran 1 pada halaman formulir, lalu klik buka. Pada kolom peredaran usaha, isikan data sesuai data penjualan usaha pada laporan laba rugi.
Lampiran 1 nomor 4 hanya diisi apabila terdapat penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk dalam objek pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lampiran 1 nomor 5 hanya diisi apabila terdapat koreksi fiskal positif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lampiran 1 nomor 6 akan terisi secara otomatis sesuai dengan data yang diisi pada lampiran khusus 1A. Selanjutnya, pilih formulir induk pada halaman formulir, lalu klik buka. Data yang telah diisi pada lampiran sebelumnya akan muncul dan dihitung otomatis oleh sistem. Terdapat pilihan tarif PPh pasal 17 yang digunakan untuk menghitung PPh terhutang. Pada pengisian kali ini, pilih tarif PPh pasal 31E ayat 1 sesuai dengan laporan keuangan wajib pajak yang memiliki peredaran usaha di atas 4,8 miliar sampai 60 miliar. Pada poin keempat, klik huruf C, kemudian isi kolom 4 dengan PPh terhutang yang telah dihitung oleh wajib pajak sesuai tarif pasal PPh 31E ayat 1. Pada poin 10 huruf A, isikan jumlah PPh pasal 25 jika wajib pajak telah menyetorkan selama periode tahun pajak SPT. Pada poin 11, jika hasil dari perhitungan kurang bayar, maka wajib pajak wajib menyetorkan sejumlah kurang bayar tersebut. Pada poin 12, isikan tanggal penyetorannya. Cek kembali data pada halaman induk sudah sesuai ataukah belum. Selanjutnya, pilih formulir induk lanjutan pada halaman formulir lalu klik buka. Pada halaman pernyataan, isikan tempat dan tanggal pengisian SPT, kemudian isikan nama lengkap pengurus atau kuasa badan usaha beserta NPWP-nya, klik tombol submit pada bagian atas formulir. Selanjutnya, masuk pada halaman unggah lampiran dengan format PDF yang telah disiapkan. Setelah itu, cek kode verifikasi yang telah dikirimkan melalui email yang telah didaftarkan. Kemudian, ketikkan kode verifikasi tersebut pada kolom yang telah tersedia, lalu klik submit. Tunggu sampai proses unggah lampiran dan submit SPT 1771 selesai. Akan muncul notifikasi jika proses pengunggahan telah selesai. SPT 1771 telah berhasil submit pada sistem DJP, kemudian bukti penerimaan elektronik akan dikirimkan melalui email yang telah didaftarkan, yang mana menandakan bahwa SPT telah berhasil dilaporkan. Terima kasih.